Karomah Kiai Ali Barangbang. Kiai Ali Barangbang yang merupakan cucu Pangeran Katandur tentu tak banyak jauh berbeda dengan leluhurnya. Beliau dikenal sebagai sosok ulama yang menyiarkan Islam sekaligus kiai yang alim dan berilmu tinggi serta banyak disegani oleh banyak orang. Tak hanya santri dan masyarakat Barangbang saja yang menyegani beliau, bahkan Raja Penguasa Sumenep pun ikut segan akan kewalian Kiai Ali Barangbang kala itu. Dikisahkan bahwasanya Kiai Ali Barangbang adalah sosok ulama yang mampu membuat sesuatu yang di luar nalar manusia, yakni membuat seekor kera bisa berbicara bahkan bisa mengaji Al-Quran layaknya manusia pada umumnya. Pada suatu masa saat dinasti Keraton Sumenep masih dipegang oleh seorang raja, konon dikisahkan sang raja menitipkan anaknya untuk mengaji di langgar Kiai Ali Barangbang. Ringkas cerita, anak sang raja tersebut mengaji di langgar kuno, namun apa yang terjadi, anak raja tersebut tidak bisa mengaji, lantas Kiai Ali Barangbang memarahi dan memukul anak tersebut. Putra sang raja pun pulang dan melaporkan kejadian itu pada orang tuanya yang tak lain adalah penguasa, raja pada masa itu. Raja pun murka sebab anak semata wayangnya sekaligus pangeran muda dimarahi dan dipukul oleh guru ngajinya yakni Kiai Ali Barangbang. Kiai Ali pun dipanggil ke istana keraton untuk diadili atas perbuatannya. Kiai Ali pun tak gentar atas panggilan raja, beliau menghadiri sidang keraton dengan penuh santai tanpa rasa takut apapun, sebab ada di posisi yang benar. Sidang keraton pun dimulai, sang raja langsung memanggil dan memarahi Kiai Ali karena telah memukul putranya saat mengaji di langgar itu. Sang raja pun dengan nada beringas berkata sekaligus bertanya, "Kenapa sang kiai memukul anakku?" Kata sang raja. Kiai Ali pun menjawab dengan nada tenang, "Hamba memukul anak itu dengan niatan karena kebodohannya," katanya. Mendengar jawaban itu, raja pun tambah marah dan sangat tersinggung sebab anaknya dikatakan bodoh. Dengan nada marah raja pun berkata, "Jika kiai mampu membuat anak pintar dengan cara memukul, maka bawalah binatang ini, kera, ajari mengaji layaknya manusia dan bawalah ke sini kembali jika sudah bisa mengaji." Ucapnya dengan penuh amarah. Ringkas cerita, Kiai Ali pun pulang dengan membawa kera tersebut. Sesampainya di rumah beliau, kera itu setiap malam diajak memancing ikan. Pada suatu malam ke-39 Kiai Ali membuat tali dari sabut kelapa dan diikatkan pada jarinya lalu dibakar. Lalu Kiai Ali berkata, "Hai kera, jika api ini sampai di jarimu dan merasakan panas, maka berteriaklah dan katakanlah panas." Dengan izin Allah sekaligus menjadi karomah beliau, si kera tersebut bisa berbicara dan bisa pula mengaji. Kiai Ali Barangbang pun menunaikan perintah sang raja. Ia dipanggil kembali ke keraton untuk menagih janji sekaligus syarat atas pembuatan yang telah beliau lakukan. Suasana keraton Sumenep pun sangat ramai dengan para pembesar keraton, para menteri serta para punggawa pun dikumpulkan, pesta meriah pun dirayakan. Kiai Ali Barangbang pun hadir memenuhi undangan sang raja sekaligus membawa kera tersebut. Lalu di tengah kemeriahan tersebut, tiba-tiba sang raja menyodorkan Al-Quran guna menagih janji kepada wali agung dari tanah padusan itu. Dengan penuh meyakinkan, Kiai Ali Barangbang menyuruh kera tersebut untuk mengaji. Alangkah terkejutnya para punggawa beserta pembesar keraton karena tingkah sang kera itu. Kera itu mulai mengambil dan membaca ayat suci Al-Quran. Sang raja pun mulai menunduk segan dan tak bisa berkata apa-apa, sebab si kera telah mampu mengaji dengan baik, lantunan kalam-kalam yang begitu indah dan suaranya yang begitu syahdu. Setelah selesai mengaji, Kiai Ali Barangbang pun mulai melemparkan pisang kepada si kera lalu berkata, "Elmo kalah kababatek," yang artinya ilmu kalah sama watak. Kemudian dengan penuh hormat dan bijaksana, raja pun memberikan penghormatan kepada sang alim, seraya berkata, bahwasanya gudangnya ilmu itu ada di Barangbang, jadi tidak sah bila tidak menuntut ilmu atau mengaji di tanah Barangbang. Ini menjadi bukti bahwasanya kewalian serta ilmunya Kiai Ali itu sangatlah tinggi. Montero ka elmo nika kodu nemba ka Barangbang, sebab Barangbang nika gudangna elmo, mulai dimenbannya, oreng sengakoneda, kawaliana juali sampai, manabi bada oreng niteni kendaraan lebat astani ka tonton kendaraana dari Moljana Kiai Ali sareng kawalian tor ka junilana. Kalau ingin menuntut ilmu, maka hendaklah ke Barangbang,
sebab Barangbang ini gudangnya ilmu. Sejak dulu banyak orang mengakui kealiman Kiai Ali, sampai-sampai jika ada orang mengendari kendaraan lewat di depan asta Kiai Ali, kendaraan tersebut dituntun karena menghormati Kiai Ali, cerita RB Muhammad Fajar yang juga merupakan salah satu penerus Langgar kuno di Barangbang.